Nah, ini di tahap ketiga sudah berhasil mendaftar formasi CPNS. Nah, ini isian data yang sudah lengkap sehingga bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Bapak Ibu, rekan-rekan pendaftar CPNS tahun 2024, barangkali ada yang masih bingung. Saya dengan ijazah S1, program studi A gitu misalnya, bingung formasi apa yang bisa saya lamar dan bagaimana saya nanti bisa mendaftar formasi di CPNS 2024 ini dan kebingungan-kebingungan lainnya. Oke, tidak usah bingung-bingung Bapak Ibu, tidak usah ribet-ribet. Nah, Bapak Ibu, jika sudah ke tahap yang nomor 3 ini, yaitu mendaftar formasi, di sini Bapak Ibu bisa menentukan di instansi mana nanti Bapak Ibu bisa melamar atau mau melamar. Tinggal klik saja instansinya, ketikkan misalnya nama depan atau beberapa huruf di depan dari tempat instansi yang ingin dilamar. Nah, misalnya ini Kabupaten Buleleng. Kemudian jenis formasinya. Nah, ini hanya tersedia 2, maka pilih yang sesuai. Nah, tinggal itu saja. Kalau mau misalnya mengubah instansinya boleh, diklik saja ini lagi, diubah instansinya bisa. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, kok ini nggak aktif yang di bawahnya? Mengisi pendidikan, jabatan, dan seterusnya. Oke, biar aktif Bapak Ibu, maka Bapak Ibu nanti klik pilihnya ini. Namun sebelum klik pilihnya ini perhatikan dulu. Untuk Bapak Ibu yang melamar jabatan tenaga kesehatan, maka ini wajib dicentang. Kalau bukan, maka ini tidak usah dicentang. Nah, selanjutnya klik pilih. Nah, sehingga sekarang sudah aktif di bawahnya. Bapak Ibu bisa mengisikan. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau mengulang, oh ternyata instansi yang saya lamar bukan ini, ya ganti saja. Dan nanti Bapak Ibu bisa mencoba-coba di sini, melihat formasi apa saja yang bisa dilamar di instansi tersebut, kemudian berapa jumlah kebutuhannya, dan lain sebagainya. Saya akan lanjut dulu. Ini mengisi pendidikan. Ya, ini disilakan di scroll, dipilih saja apa jenjang pendidikan Bapak Ibu yang digunakan untuk melamar. Kemudian pilih jabatannya. Nah, ini ketika Bapak Ibu tadi memilih pendidikan, kemudian di sini sudah mencentang instansinya, maka di sini akan muncul jabatan apa saja yang bisa dilamar di instansi tersebut. Maka ini dipilih salah satu. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin mencoba yang lain lagi, maka klik ulang lagi nih. Ulang lagi dari awal. Begitu seterusnya. Nanti di sini juga akan terlihat ketika Bapak Ibu sudah memilih misalnya ini, maka di sini di lokasi kerja ini akan terlihat. Untuk jabatan ini ada beberapa lokasi kerja yang membutuhkan di instansi kabupaten ini. Nah, ini bisa dilihat. Di sini sudah jelas juga berapa kebutuhan tiap-tiap lokasi kerja tersebut. Nah, sehingga di sini silakan dipilih salah satu. Ini kebetulan yang dipilih adalah yang membutuhkan paling banyak. Ya, ini diklik. Kalau mau mengetes yang instansi lain lagi, kemudian untuk jabatan dan berapa kebutuhannya bisa dilakukan di sini. Nanti Bapak Ibu coba-coba saja, tidak masalah. Nah, untuk lokasi ujiannya pilih yang di dalam negeri. Kalau mau di luar negeri juga tidak masalah ya. Kemudian lokasi tesnya. Nah, ini untuk lokasi tes silakan dipilih di mana nanti Bapak Ibu mau tes. Misalnya Bapak Ibu berasal dari Ambon gitu misalnya, tapi memilih instansi di luar Ambon, boleh nanti lokasi tesnya ini kebetulan ada di BKN Ambon, bisa. Nah, kebetulan di sini saya melihat ada ya universitas tempat melakukan tes ini, kebetulan ini berada di kabupaten kami, sehingga ini ya tinggal dipilih saja. Kemudian berapa jumlah IPK-nya? Nah, ini tinggal diketikkan di sini. Ingat, ini pakai titik ya pemisahnya, bukan pakai koma. Nah, lanjut lagi untuk nomor ijazah, silahkan dilihat di ijazah Bapak Ibu. Biasanya itu ada di pojok kanan atas ya, di ijazah S1-nya kalau melamar menggunakan jenjang pendidikan S1. Nah, ini diketik secara perlahan dan dicek berulang-ulang. Ya, jangan sampai nanti salah mengetikkan. Nah, kemudian tahun lulus, lihat di ijazah Bapak Ibu. Yang diketik di sini hanya tahun lulusnya. Dan jenis PT-nya, ya ini dalam negeri atau luar negeri. Kalau dalam negeri, ya klik dalam negeri. Kemudian tanggal ijazahnya. Nah, ini perhatikan. Karena ada kemungkinan ada perbedaan antara tanggal kelulusan dengan tanggal ijazah. Di ijazah, untuk tanggal ijazahnya itu cari yang kalimat diterbitkan di mana. Pada tanggal berapa, tahun berapa. Nah, itu namanya tanggal ijazah. Silakan dimundurkan dulu tahunnya. Ya, pilih tahunnya, kemudian bulannya. Bulannya bulan apa? Ya, setelah bulan, kemudian tanggal. Oke, sudah ya. Nah, kemudian nama perguruan tinggi. Ini bersifat autocomplete. Bapak Ibu ketikkan beberapa nanti sampai muncul. Nah, sampai muncul baru diklik. Kalau belum muncul,
ulangi lagi sampai dia muncul. Bisa karena faktor jaringan dan lain sebagainya. Ya, pokoknya bersabar. Kemudian untuk yang di bawah ini, nama PT sesuai ijazah. Nah, ini begini maksud Bapak Ibu. Jika terjadi perubahan nama perguruan tinggi atau kampus Bapak Ibu, maka di sini yang tadi yang bersifat autocomplete ini yang di atasnya adalah ketikan nama perguruan tinggi yang sekarang setelah mengalami perubahan. Karena kalau perguruan tinggi yang lama kan otomatis nggak akan bisa muncul di sini. Nah, kemudian baru di bawah ini ketika nama perguruan tinggi yang sesuai ijazah, artinya nama perguruan tinggi lama yang tercantum di ijazah Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya tidak terjadi perubahan, masih sama nama perguruan tinggi, maka ini tinggal di copy saja. Ya, dipastikan ke sini. Nah, sudah beres. Kemudian nama prodinya silahkan dipilih. Ya, apa nama prodinya? Oke, sudah ya. Nah, setelah nama prodi tadi baru di sini muncul untuk mencantumkan akreditasi. Ingat, akreditasi perguruan tinggi saat lulus. Nah, ini dipilih. Apa akreditasinya? Nah, ini kebetulan ya A, kemudian yang program studinya B. Nah, di mana ngecek akreditasi ini nanti saya akan bahas di video berikutnya. Karena kebetulan di bagian dokumen itu kan ada mencantumkan sertifikat akreditasi atau screenshot dari ban VT-nya. Nanti saya akan jelaskan di situ. Nah, setelah mengisi data-data ini, silakan Bapak Ibu cek kembali lagi, terutama ini untuk IPK, nomor ijazah, tahun lulus, tanggal ijazah. Nah, kalau sudah merasa fix dengan informasi yang dilamar, kemudian ijazahnya ini sudah juga diinputkan dengan benar nomornya, tahun lulus dan tanggal ijazahnya, maka silakan Bapak Ibu lanjut ke halaman berikutnya. Nah, dengan lanjut ini berarti pemilihan formasi sudah dilakukan. Boleh nggak mundur itu misalnya? Saya mengulang lagi. Nah, ini klik saja iya. Ya, nggak masalah Bapak Ibu, boleh. Ini dengan lanjut tadi, ini berarti sudah terpilih ya formasi yang Bapak Ibu lamar beserta data-datanya. Baik, sekian informasi ini. Semoga Bapak Ibu tidak bingung lagi dan video ini bermanfaat. Terima kasih.